Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas atau menjelaskan mengenai rumah ramah lingkungan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Zikra sebagai moderator, rekan saya Wirna Putri Andrila, Velia Kartika Dasril, Zahara, dan Rahmadita Afmelda. Baik, silahkan simak penjelasan kami mengenai rumah ramah lingkungan berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin bahasan. Yang pertama yaitu rangkaian listrik, yang kedua sejarah rumah ramah lingkungan, yang ketiga yaitu konsep rumah ramah lingkungan, dan yang keempat yaitu peluang rumah ramah lingkungan bagi kelestarian lingkungan hidup. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu rangkaian listrik. Sebelum kita membahas mengenai rangkaian listrik seri dan paralel, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu rangkaian listrik. Nah, listrik adalah salah satu kebutuhan vital pada setiap rumah berpenghuni. Gunakan listrik dengan bijak, pilih alat-alat listrik yang mempunyai daya watt rendah, ganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Sistem penghawaan dan pencahayaan buatan merupakan sumber pemborosan energi terbesar dalam bangunan, yaitu sekitar 60% dari energi yang digunakan dalam bangunan. Nah, pemborosan energi dari sisi penghawaan dan pencahayaan dapat dikurangi apabila bangunan didesain dengan tepat. Nah, jika memungkinkan, gunakan sumber energi listrik alternatif selain dari PLN. Ada banyak jenis sumber energi alternatif seperti kincir angin, mikrohidro, tenaga surya, dan lain-lain. Namun, dari beberapa energi alternatif tersebut, sepertinya listrik tenaga surya lebih cepat dan mudah diadaptasi untuk digunakan atau diterapkan penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya penerangan jalan maupun lampu pengatur lalu lintas yang menggunakan listrik tenaga surya. Walau saat ini teknologi tenaga surya yang menggunakan solar panel masih dirasa cukup mahal untuk sebuah rumah tinggal, namun siapa tahu beberapa tahun mendatang, sistem listrik tenaga surya akan jauh lebih murah. Tak ada salahnya jika sejak sekarang hal itu menjadi cita-cita bersama. Efisiensi penggunaan listrik dalam rangka menciptakan lingkungan yang berkelanjutan jangan hanya dilihat sebagai penerapan teknologi dan bangunan modern. Kategori bangunan rumah ramah lingkungan dan menerapkan efisiensi penggunaan listrik juga dapat disematkan pada bangunan-bangunan tradisional, seperti halnya penelitian Wahyudi A pada tahun 2013 terhadap kampung tradisional di Jawa Barat, yaitu Kampung Bojongkoneng yang ada di Sentul, Bogor, dengan Kampung Keranggan yang ada di Pondok Gede, Bekasi. Selanjutnya yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Afmelda dengan NIM 19231139. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian. Rangkaian seri ini memiliki sifat, di mana sifat dari rangkaian seri tersebut yang pertama adalah arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Dan yang ketiga, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, aliran arus terhenti. Contoh dari rangkaian seri ini dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama adalah lampu hias Natal model lama, yang kedua lampu neon, yang ketiga saklar atau switch. Baiklah, perkenalkan saya Velia Kartika Dasril dengan NIM 192311062 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian paralel dan sifat rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau paralel. Rangkaian listrik paralel adalah satu rangkaian listrik di mana input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Contoh rangkaian paralel adalah terdapat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu sifat rangkaian paralel. Yang pertama,
tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Yang ketiga, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Contoh rangkaian paralel yaitu terdapat pada distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Dan kedua yaitu stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jela-jela. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah rumah ramah lingkungan. Kelangkaan BBM dan BBG serta fenomena global warming menyebabkan setiap bidang keilmuan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi penggunaan energi alternatif selain minyak dan gas bumi, serta berlomba menciptakan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, green technology. Energi alternatif yang banyak dieksplorasi oleh para ahli agar bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak dan bahan bakar gas adalah energi matahari, angin, biofuel, biogas, dan bioetanol. Teknologi ramah lingkungan juga telah ramai dikampanyekan masyarakat. Masyarakat dikenal dengan konsep ramah lingkungan. Misal, prinsip pemisahan sampah organik dan anorganik, serta penggunaan plastik dan sabun yang bisa terdegradasi. Selain itu, perusahaan-perusahaan juga mulai diwajibkan untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan penanganan pengolahan limbah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh badan yang terkait, misalnya dengan adanya ISO 4001 tentang lingkungan. Rumah merupakan elemen terdekat dan terkecil yang merupakan tempat singgah dari subjek atau pelaku utama, pengguna energi bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, serta sebagai produsen dari limbah baik secara langsung maupun tidak langsung. Para ahli baik itu arsitek maupun teknorat sedang dan telah melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan rumah yang hemat energi dan ramah lingkungan. Indonesia merupakan negara tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga dilimpahi sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, serta suhu yang cukup stabil. Dengan memperhatikan kondisi geografis tersebut, maka energi alternatif matahari sangat cocok diterapkan di Indonesia. Konstruksi bangunan rumah juga harus memperhatikan unsur penggunaan bahan atau material dan bentuk bangunan yang mampu mengurangi penggunaan lampu untuk pencahayaan, AC untuk pendingin, sistem pembuangan yang baik. Baiklah, saya Wirna Putriantila dengan NIM 19231152 akan melanjutkan materi yang kedua mengenai konsep rumah ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan identik dengan area hijau. Ruang terbuka hijau menjadi solusi untuk membantu menyejukkan rumah, mengurangi polusi, serta memfilter debu. Alternatif yang dapat dilakukan di area rumah yang sangat sempit adalah dengan pemanfaatan atap hijau seperti pembuatan taman di atap rumah dan adanya dinding hijau seperti menanam tanaman pada dinding atau pagar rumah. Apabila ruang terbuka hijau cukup luas, dapat dilakukan pembuatan biopori untuk mempermudah penyerapan air ke dalam tanah. Selanjutnya, konsep rumah ramah lingkungan yang pertama yaitu menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan seperti pemilihan atap rumah yang ramah lingkungan seperti yang terbuat dari baja ringan, dinding kayu atau bambu. Yang kedua yaitu penggunaan kaca dan area terbuka di dalam rumah. Yang ketiga, pemilihan barang elektronik dengan daya rendah. Yang keempat, menggunakan pancuran di kamar mandi. Yang kelima, menggunakan kembali air yang telah digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu menampung air hujan untuk menyiram tanaman. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka penghematan air juga. Selanjutnya, ciri-ciri dari rumah ramah lingkungan yaitu desain rumah dibuat mengikuti lingkungan sekitarnya. Jika ingin membuat rumah lebih ramah lingkungan, sebaiknya pilih desain hunian dengan bukaan yang lebar. Konsep ini sesuai dengan iklim negara kita, serta membuat sirkulasi udara lebih sehat. Banyak sekali rumah yang berdesain minimalis dengan konsep kaca yang besar, padahal desain tersebut tidak cocok dengan iklim negara Indonesia yang panas dan berpotensi untuk menimbulkan efek rumah kaca. Ciri selanjutnya yaitu rumah dibangun dengan material ramah lingkungan. Beberapa material ramah lingkungan yang bisa kita gunakan adalah batu bata dengan pengganti tembok dan semen. Selanjutnya, bambu dan berbagai kekayuan alternatif sebagai struktur bangunan rumah. Selanjutnya, memiliki pengelolaan sampah dan drainase yang baik.
Pengelolaan sampah yang baik yaitu tersedianya tempat penguraian sampah organik dan anorganik. Begitu juga dengan drainase. Perhatikan alur pembuangan air di tempat kita. Jika limbah rumah tangga tersebut langsung ke sungai, maka perumahan itu tidak tergolong sebagai eco-environment. Berikutnya yaitu banyak memanfaatkan energi alternatif. Salah satu ciri rumah ramah lingkungan yang paling terlihat dari hunian biasa adalah pemanfaatan sumber energinya. Beberapa sumber energi alternatif yang umum ditemukan di rumah tersebut adalah penggunaan panel surya. Selain lebih hijau, aplikasi panel surya juga terbukti menghemat konsumsi listrik sehari-hari. Selanjutnya, mempunyai ruang terbuka hijau. Tumbuhi area tersebut dengan berbagai tanaman hijau yang dapat meningkatkan kualitas udara. Jangan lupa membuat lubang biopori di halaman rumah agar resapan air lebih baik. Ini juga dapat dilakukan dengan pengelolaan taman rumah yang baik dan tanaman lainnya di sekitar rumah kita. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan alat elektronik seefisien mungkin. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan pemilik hunian. Saat membeli alat elektronik, sebaiknya pilihlah alat-alat dengan watt rendah atau hemat energi, misalnya mengurangi penggunaan AC. Selanjutnya yaitu konsep eco-living yang tercermin di kehidupan sehari-hari. Konsep ini akan tercermin dari aktivitas sehari-hari pemilik rumah. Misalnya, orang tersebut lebih senang menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi gas dari kendaraan bermotor. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengembangan rumah ramah lingkungan bagi kelestarian lingkungan hidup. Nah, sebelumnya, fenomena dari efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya gas karbon dioksida dan gas lainnya ke atmosfer. Dan kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penggunaan transportasi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan juga kurangnya dari lahan hijau. Sehingga dari peningkatan itulah muncul istilah dari jejak karbon yang didefinisikan sebagai total dari gas emisi rumah kaca yang disebabkan oleh individu, organisasi, maupun dari produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Menurut Winman dan Mings pada tahun 2007 mengatakan bahwa jejak karbon ini ialah sejumlah emisi gas yang memiliki kaitan terhadap perubahan iklim dan disebabkan oleh aktivitas produksi maupun konsumsi dari manusia. Hal inilah yang memicu terjadinya pemanasan global. Di samping itu, hal lain yang memicu pemanasan global ialah pembangunan dari gedung-gedung. Dengan meningkatnya penyediaan lahan untuk hunian, perkantoran, taman bermain, pertokohan, pendidikan, baik dari desain, konstruksi, renovasi maupun operasionalnya, sangat berdampak pada lingkungan alam. Dan munculnya usaha dari para ahli dan perancang bangunan yang bertujuan menghasilkan desain, konstruksi maupun material sehingga memenuhi kriteria rumah ramah lingkungan, yang juga patut kita apresiasikan dan sangat penting untuk diteliti sebagai contoh dari masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan salah satu usaha dari para ahli untuk perancang bangunan, baik dari desainnya maupun konstruksi material yang terlihat saat ini, adalah munculnya konsep rumah ramah lingkungan. Nah, rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Oleh karena itu, konsep rumah ramah lingkungan ini sudah sepatutnya memenuhi dasar layak huni dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai green ship homes. Nah, di Indonesia, penerapan rumah ramah lingkungan belum terlalu dikenal oleh masyarakat dengan ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara merancang sebuah hunian yang ramah lingkungan. Dari sinilah muncul sebuah lembaga mandiri dan nirlaba yang bernama Konsil Bangunan Hijau Indonesia yang dimana berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Konsil Bangunan Hijau Indonesia merumuskan standar nilai untuk rumah ramah lingkungan dengan nama Green Ship Homes. Nah, Green Ship Homes merupakan sistem penilaian yang digunakan sebagai alat bantu dalam rangka menerapkan praktik-praktik terbaik dan berupaya untuk mencapai standar yang terukur serta dapat dipahami oleh masyarakat umum beserta para penghuni bangunan, khususnya rumah. Penerapan Green Ship Homes bertujuan untuk mewujudkan suatu konsep rumah ramah lingkungan sejak dimulainya tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasional. Adapun sistem penilaian Green Ship Homes dibagi berdasarkan 6 kategori, yaitu yang pertama, tepat guna lahan atau appropriate site development. Yang kedua itu konservasi dan efisiensi energi atau energy efficiency and conservation. Yang ketiga itu konservasi air atau water conservation. Yang keempat, siklus dari dan sumber material atau material research and cycle. Yang kelima yaitu kesehatan dan kenyamanan dalam ruang atau indoor health and comfort. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai rumah ramah lingkungan. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.